إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة. Dalam sejarah Arab modern, nama Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud dikenal sebagai seorang pemimpin visioner. Ia adalah raja ketiga Arab Saudi yang memimpin di tengah pergolakan dunia Arab, konflik Timur Tengah, dan persaingan geopolitik global. Raja Faisal dikenal karena kepemimpinannya yang tegas, diplomasi yang cerdas, serta keberaniannya dalam memperjuangkan kemandirian dunia Islam. Kisah perjalanan politiknya adalah kisah tentang kekuatan, pengabdian, dan tragedi. Faisal lahir pada 14 April 1906 di Riyadh. Ia adalah putra ketiga dari Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi modern. Sejak kecil, Faisal dididik dalam lingkungan yang sangat religius dan disiplin. Abdul Aziz sejak dini mengajarkan Faisal arti kepemimpinan dan diplomasi. Pada usia muda, Faisal sering diajak menghadiri majelis syura dan pertemuan penting. Ia belajar bagaimana ayahnya memimpin dengan tegas, namun tetap memperhatikan nasihat ulama. Pada usia masih belia, Faisal dipercaya memimpin misi diplomatik. Tahun 1919, ketika berumur 13 tahun, ia dikirim ke Inggris sebagai utusan resmi. Ini adalah pengalaman pertamanya berhadapan dengan dunia barat. Lalu 4 tahun kemudian, ia berkunjung ke Prancis, memperkuat hubungan internasional kerajaan yang baru berdiri. Pada 1926, Faisal diangkat sebagai gubernur Hijaz, wilayah penting yang meliputi Mekah dan Madinah. Disinilah kemampuannya diuji. Ia mengatur urusan pemerintahan, menjaga stabilitas, serta membangun sistem administrasi modern untuk wilayah suci umat Islam. Ketika kerajaan Arab Saudi resmi berdiri pada 1932, Faisal diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pertama. Dalam posisi itu, Faisal memainkan peran penting membangun hubungan Saudi dengan dunia. Ia menghadiri berbagai konferensi internasional, menjadi juru bicara utama Saudi di Liga Arab, dan membela kepentingan Palestina. Pada masa Perang Dunia Kedua, Faisal berkunjung ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Roosevelt untuk menjalin hubungan awal yang kelak akan berkembang menjadi kemitraan strategis Saudi-Amerika. Namun, meski menjalin kerjasama dengan Barat, Faisal tetap menekankan bahwa politik luar negeri Saudi harus berpijak pada Islam dan kepentingan Arab. Setelah wafatnya Raja Abdul Aziz tahun 1953, tahta Saudi berpindah ke Saud bin Abdul Aziz, kakak Faisal. Raja Saud menghadapi banyak kritik karena gaya hidup yang boros dan kesulitan mengelola ekonomi negara. Faisal, yang dikenal lebih bijak dan hemat, mulai mengambil alih sebagian urusan pemerintahan. Pada 1958, ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Ia memulai reformasi keuangan, mengurangi utang, dan membangun institusi modern. Namun ketegangan dengan Raja Saud meningkat. Pada 1964, Dewan Ulama dan keluarga kerajaan memutuskan untuk mencopot Raja Saud, dan Faisal resmi naik tahta sebagai Raja Arab Saudi ketiga. إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ Sebagai raja, Faisal dikenal sederhana. Ia menolak kemewahan dan fokus pada pembangunan negara. Di antaranya, ia membangun sistem pendidikan modern,
termasuk mendirikan sekolah bagi perempuan meski mendapat tantangan keras. Ia juga memperkuat birokrasi, mengatur keuangan negara, dan menegakkan disiplin anggaran. Raja Faisal juga mengembangkan infrastruktur, kesehatan, dan layanan sosial. Bagi Faisal, modernisasi harus berjalan sejalan dengan syariat Islam. Ia sering berkata, tidak ada modernisasi tanpa Islam dan tidak ada Islam tanpa ilmu. Di sisi lain, dalam politik luar negeri, Faisal menempatkan perjuangan Palestina sebagai prioritas utama. Ia mengecam keras pendudukan Israel sejak 1948 dan menjadi salah satu pemimpin Arab paling vokal menentang Israel. Ia juga aktif dalam membangun solidaritas dunia Islam. Faisal berperan besar dalam pembentukan organisasi Konferensi Islam pada 1969 setelah tragedi pembakaran Masjid Al-Aqsa. Selain itu, Faisal paham bahwa minyak adalah senjata strategis. Ia menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, namun tidak ragu menggunakan minyak sebagai alat politik. Contoh paling nyata dalam keadaan ini adalah saat Perang Yom Kippur 1973. Ketika Mesir dan Suriah berperang melawan Israel, Faisal memutuskan embargo minyak terhadap negara-negara barat yang mendukung Israel, terutama Amerika Serikat dan Belanda. Langkah ini mengguncang ekonomi dunia, menaikkan harga minyak hingga berlipat ganda, dan menunjukkan kekuatan Arab Saudi di panggung global. Kebijakan itu membuat Raja Faisal dipuji di dunia Arab sebagai singa Islam yang berani menentang Barat demi Palestina. Dalam panggung sejarah dunia Islam, 3 nama besar meninggalkan jejak penting. Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dari Indonesia. Tahun 1960-an, Soekarno berdiri sebagai simbol revolusi dunia ketiga. Ia menggagas konferensi Asia Afrika di Bandung, menentang imperialisme, dan menjalin kedekatan dengan pemimpin sosialis seperti Nasser dan Tito. Sementara itu, Raja Faisal memperkuat posisi Arab Saudi sebagai pusat Islam dunia dengan visi konservatif dan hubungan erat dengan Barat. Meski berbeda haluan politik, keduanya saling menghormati. Dalam berbagai pertemuan dunia Islam, Soekarno menyerukan persatuan umat dan Faisal menanggapinya dengan diplomasi tenang, menjaga keseimbangan antara semangat pan-Islamisme dan kestabilan kerajaan. Namun, ketegangan ideologis tak terhindarkan. Soekarno condong ke blok timur, sementara Faisal berada di kubu barat. Akibatnya, hubungan Indonesia-Arab Saudi di masa itu berjalan hati-hati, hangat dalam simbol keagamaan, tapi dingin dalam urusan politik. Pada tahun 1965, menjadi babak baru. Indonesia diguncang oleh peristiwa G30S dan kekuasaan Soekarno perlahan digantikan oleh Soeharto. Raja Faisal memandang perubahan ini sebagai kesempatan baru. Indonesia yang dulu cenderung ke arah sosialis, kini mulai terbuka terhadap dunia Islam dan Barat. Arab Saudi segera menjalin hubungan lebih erat dengan pemerintahan baru. Pada tahun 1970, Faisal berkunjung ke Indonesia dan disambut oleh Presiden Soeharto. Dalam konteks situasi di Timur Tengah, Raja Faisal mengajak Indonesia untuk turut serta mengusahakan penyelesaian pergolakan Timur Tengah dengan cara yang positif. Salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan Uni Soviet di Timur Tengah yang membuat Arab Saudi tidak nyaman, juga bagi Yordania, Lebanon, dan Maroko. Dan pada akhirnya, Presiden Soeharto menjawab ajakan Raja Faisal tersebut. Dalam jamuan makan di Istana Negara, Soeharto menyatakan dukungan Indonesia terhadap perjuangan negara-negara Arab dalam pergolakan Timur Tengah. Bagi Faisal, Indonesia adalah kunci penting dunia Muslim di Asia Tenggara. Bagi Soeharto,
dukungan Arab Saudi memberi legitimasi internasional dan membuka pintu bantuan ekonomi serta kerjasama keagamaan. Di bawah pimpinan Soeharto, hubungan Indonesia-Arab Saudi berkembang pesat. Raja Faisal melihat Soeharto sebagai pemimpin stabil dan religius. Berbeda dengan Soekarno yang revolusioner dan keras kepala. Bantuan Arab Saudi meningkat, pembangunan masjid, dukungan pendidikan Islam, dan beasiswa bagi pelajar Indonesia ke Timur Tengah. Indonesia pun aktif dalam organisasi konferensi Islam yang didirikan pada masa kepemimpinan Raja Faisal pada tahun 1969. Hubungan itu membawa manfaat besar bagi kedua negara, ekonomi, diplomasi, dan citra keislaman Indonesia di mata dunia. Sejarah mencatat, Soekarno dan Raja Faisal mewakili dua kutub pemikiran, revolusi dan konservatisme. Soeharto dan Faisal menemukan titik temu, stabilitas, dan keagamaan. Tiga pemimpin, tiga visi, namun satu tujuan, membangun martabat bangsa dan menyatukan dunia Islam dalam masa yang penuh tantangan. Meski dihormati rakyatnya, Faisal menghadapi ancaman dari dalam keluarga. Pada 25 Maret 1975, ketika menerima tamu di Riyadh, Raja Faisal ditembak oleh keponakannya sendiri, Pangeran Faisal bin Musaid. Sang raja tewas seketika. Dunia Islam berduka dan jutaan orang menyesali kepergiannya. Motif pembunuhan ini masih menjadi perdebatan. Apakah murni masalah pribadi atau ada campur tangan asing? Namun satu hal yang pasti, wafatnya Raja Faisal menutup babak penting dalam sejarah politik Arab Saudi. Bagi rakyat Saudi, Faisal adalah raja yang hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan memimpin dengan hati. Perjalanan politik Raja Faisal bin Abdul Aziz adalah kisah tentang seorang pemimpin yang memadukan iman, kecerdasan, dan keberanian. Ia memodernisasi Arab Saudi tanpa kehilangan jati diri Islam, memperjuangkan Palestina dengan gigih, dan mengangkat suara dunia Islam ke panggung internasional. Meski akhir hidupnya tragis, warisan politik Raja Faisal tetap hidup. Ia dikenang bukan hanya sebagai Raja Arab Saudi, tetapi juga sebagai pemimpin dunia Islam yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah abad ke-20.